Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menggodok rancangan undang-undang tentang aparatur sipil negara (ASN). Lewat rancangan undang-undang ini, nantinya para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) berhak memperoleh jaminan pensiun. Saat ini, rancangan undang-undang tengah memasuki tahap uji publik di sejumlah daerah. Uji publik ini melibatkan berbagai pihak untuk menampung usulan dan masukan untuk perbaikan manajemen ASN demi terwujudnya birokrasi yang profesional. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Kementerian PANRB Alex Denny mengatakan, rancangan undang-undang ASN akan mengakomodasi isu kesejahteraan ASN, khususnya PPPK. Di dalam regulasi sebelumnya, PPPK tidak memperoleh jaminan pensiun. Rancangan manajemen kesejahteraan terlalu rigid di undang-undang, sehingga pemerintah kesulitan untuk melakukan penyesuaian seandainya dibutuhkan. Lewat rancangan undang-undang ASN ini, kesejahteraan PNS dan PPPK digabung dalam konsep penghargaan dan pengakuan yang merupakan bagian dari manajemen ASN secara keseluruhan. Perbaikan rancangan penghargaan dan pengakuan dilakukan secara menyeluruh, juga dipersiapkan untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran agar sistemnya semakin adil dan kompetitif. Kalau kita menuntut profesionalisme, maka kita harus mempersiapkan sistem manajemen kesejahteraan yang juga adil dan kompetitif. Jadi nanti di undang-undang yang baru ini PPPK juga akan diberikan jaminan pensiun, kata Alex dalam keterangan tertulis. Alex mengatakan, revisi Undang-Undang ASN menjadi momentum untuk mengubah mindset ASN bahwa keberlangsungan karir mereka akan ditentukan oleh kapasitas dan kinerja. ASN diharapkan bisa memberikan pelayanan publik agar negaranya berdaya saing sehingga masyarakatnya lebih sejahtera. Spirit dari revisi Undang-Undang ASN ini adalah bagaimana ASN mulai berpikir hanya akan bertahan menjadi ASN bukan karena status ASN mereka, tapi karena kinerja dan terus mengembangkan kapasitasnya, ujarnya. Ia pun merincikan, terdapat sejumlah kluster yang menjadi pembahasan dalam rancangan Undang-Undang ASN mulai dari penguatan sistem merit, kesejahteraan, penataan tenaga non-ASN, hingga digitalisasi manajemen ASN. Salah satunya, aturan ini diharapkan dapat mendorong ASN semakin profesional tanpa takut diintervensi oleh politisasi yang mempengaruhi netralitas mereka. Berikutnya, aturan ini juga akan mengakomodasi fleksibilitas dalam penetapan kebutuhan PNS dan PPPK. Sebelumnya instansi pemerintah tidak fleksibel dalam mengalokasikan sumber dayanya karena setiap ada perubahan formasi, harus seizin menteri. Selain itu kebutuhan ASN juga ditetapkan harus berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja ANJAP ABK. Undang-undang yang baru nanti metodologi yang bersifat teknis seperti ANJAP ABK tidak disebutkan lagi di undang-undang, sehingga pemilihan metodologi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Jumlah kebutuhan dan jenis jabatan juga nanti diserahkan ke instansinya karena instansinya yang lebih tahu kebutuhannya, jelasnya.